Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas filosofi pendidikan saya mengenai kontekstualisasi perjalanan pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Wahyuni dengan NIM 222 180 30 20. Sebelum kemerdekaan, keadaan pendidikan sangat memprihatinkan. Pendidikan saat itu hanya diperuntukkan untuk mendidik calon-calon pegawai yang diinisiasi oleh para bupati-bupati. Nah, setelah beberapa tahun, maka didirikanlah Sekolah Bumi Putra untuk rakyat, yang pengajarannya hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan Sekolah Bumi Putra ini pun diperuntukkan untuk para budak atau pekerja untuk membantu usaha dagang para penjaga. Tepat pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Lalu bagaimana transformasi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara sehingga terbentuk Taman Siswa? Berikut penjelasannya. Adapun peranan Ki Hajar Dewantara dimulai dengan menjadi wartawan yang menerbitkan buku membangun kesadaran para rakyat pribumi akan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tepat pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk organisasi sosial dan politik yang bernama Budi Utomo. Ki Hajar Dewantara pada organisasi Budi Utomo berperan sebagai tokoh propaganda untuk menyadarkan masyarakat pribumi mengenai pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Awalnya, Ki Hajar Dewantara hanya seorang penulis dan jurnalis yang kemudian menjadi aktivis kebangsaan. Ia diketahui tergabung dalam Toko Tiga Seramai bersama Rolos Victor dan Cipto Mangunkusumo yang mendirikan sebuah organisasi bernama Indonesia. Ki Hajar Dewantara menyadari bahwa jalan untuk melawan kolonialisme dimulai dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara melemparkan kritik mengenai perayaan kemerdekaan Belanda pada tulisannya yang berjudul I Speak Nederlands Was, seandainya aku seorang Belanda. Akibat tulisan tersebut, Ki Hajar Dewantara pun ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan akan dibuang ke Pulau Bangka. Namun, ia lebih memilih untuk dibuang ke Belanda. Di Belanda inilah Ki Hajar Dewantara mempelajari tentang pendidikan secara mendalam. Lalu sekembalinya ke Indonesia, KHD akhirnya mendirikan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Lewat Taman Siswa, dia berusaha memadupadankan pendidikan gaya Eropa dengan Jawa tradisional. Di sekolah ini juga Ki Hajar Dewantara menunjukkan kesadaran terhadap siswa Bumi Putra akan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pertahanan dan Kabinet Presidensial. Di dalam Kabinet Presidensial, Ki Hajar Dewantara ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Setelah Ki Hajar wafat, kepemimpinan Taman Siswa diampu oleh istrinya yaitu Nyi Hajar Dewantara.